Halo, balik lagi sama gue. Masih di channel gue juga. Udah lama banget nih, lama banget. Oke, jadi buat kalian yang tahu, apalagi yang follow Instagram gue, pasti tahu kalau belakangan ini lama ya, hampir 6 bulan lebih lah. Itu gue kerja di Jakarta, punya kerjaan lain. Terkadang hidup butuh duit lebih, men. Nyari duit dulu. Jadi YouTube gue lama terbengkalai gitu ya, sempat kayak terutama beberapa bulan belakangan, mungkin 2-3 bulan belakangan tuh mungkin kayaknya gue nggak ngupload apa-apa. Tapi oke, sekarang gue udah balik lagi ke Bali. Jadi gue punya banyak waktu lagi untuk mulai menghidupkan kembali YouTube gue ini, channel gue ini ya. Dan langsung aja kita mulai. Hari ini gue akan nge-review sebuah helm. Kalian pasti udah lihat lah ya di thumbnail video ini atau di judul video ini. Kalian pasti udah lihat, jadi langsung aja kita ambil helmnya. Ini dia helmnya. Ini adalah KYT ya, helm KYT. Ada world class helmet. Dan ini KYT TT Revo. Jadi bukan TTC lagi sekarang, tapi TTR gitu ya. Bukan TT Course lagi, tapi sekarang TT Revo. Revo. Oke, jadi ini colornya yang gue beli itu yang Oli Bayliss, yang replikanya dia ya, si Bayliss, lalu size-nya L. Kalau kalian tahu pembalap zaman dulu itu ada Troy Bayliss, itu zaman gue dulu mungkin sekolah gitu. Jadi pas gue lihat baca namanya ini Bayliss, ini Troy Bayliss nih, ternyata anaknya Oli Bayliss nih, anaknya Troy Bayliss gitu. Jadi ya udah, akhirnya karena gue tahu bapaknya gitu ya, gue nonton bapaknya dulu, jadi ya gue beli aja nih helm anaknya. Oke, seperti biasa disclaimer dulu sebelum gue lanjutin videonya ya. Disclaimernya adalah helm di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi helm ini gue beli dengan uang gue pribadi. Nah, buat kalian yang mau support channel ini, jangan lupa bisa kali di subscribe dulu. Let's go. Oke, langsung aja. Kalau ini kardusnya kayaknya rada nggak penting ya. Ya udah, hitam kayak T bagus. Cuman ini lecek apa sih, kayak udah jelek gitu karena pengiriman di kurirnya. Gue belinya di online di sebuah toko helm yang inisialnya adalah JH. Kalian pasti udah tahu JH di Jakarta atau di mana lah itu ya, yang jualan KYT, karena J yang satu lagi nggak jualan KYT. Nah, ini tas helmnya hitam, garisnya merah, lalu ada tulisan KYT ini di satu sisi, di atasnya ini world class helmet. Ini kayaknya udah pernah dibuka sama toko helmnya, jadi agak mencong ya, nggak pas di tengah, harusnya ini biasanya di tengah lurus gitu. Ini dia helmnya, kalian bisa lihat nih, dari depan dulu ya. Di depan, sisi kirinya, sisi kanannya, belakang, lalu bagian atas. Ini dia kalau dilihat dari desainnya gitu ya, ya sebenarnya serupa tapi tak sama lah gitu. Bukan serupa tapi tak sama ya, kesannya mirip banget. Ya mirip-mirip tapi nggak yang plek-plekan gitu. Sebenarnya ya kayak itu juga sebenarnya hampir semuanya kan helmnya dia bergaya racing ya. Kayak TT Course, lalu ini nih si TT Revo gitu. Lalu ada R2R, lalu ya KX1 dan yang mahal-mahal NZ1, NZ Race, NZ Race gitu ya. Ya emang DNA-nya kan racing banget gitu kayak itu. Tapi gue suka sih ini helm. Karena gini, walaupun ada spoilernya panjang ke belakang nih, ya nggak panjang-panjang banget ya, masih cukup normal untuk yang racing-racingan. Tapi depannya setidaknya tuh nggak yang lancip banget. Ini yang pertama kali gue rasain sih. Jadi pas gue pegang nih, dia tuh nggak yang terlalu agresif gitu depannya, masih cukup normal. Oh ya, sebelum gue lanjutin, di dalam helmnya tadi ternyata ada bonusnya men, selain manual book dan stiker-stiker ya, ada 3 stiker di sini. Ini juga ada spoiler tambahannya. Warnanya tuh dark smoke, spoiler extension. Jadi emang buat kayak TT Revo, spoiler extension dark smoke. TT Revo. TT Revo tuh nggak enak banget. Nah, kalau dari grafis sendiri, gue nggak akan ngomong terlalu panjang karena grafis itu soal selera ya. Kalau dari segi pengerjaannya, ya udahlah ya, jangan ditanyakan lagi. Kayaknya udah pasti rapi karena gue tidak menemukan cat yang kasar atau dekal yang terlihat pinggiran-pinggirannya. Nah, ini gue nggak tahu sih ya. Kalau dari brand lokal gitu ya, terutama yang mungkin tidak sebesar KYT, kan dekalnya tuh kadang kelihatan gitu, tepian-tepian dekalnya gitu. Kalau KYT tuh selalu rapi, gue nggak ngerti cara bikinnya kayak gimana gitu. Tapi ya udahlah, kalau KYT tuh nggak usah dipertanyakan lagi,
lebih oke gitu grafisnya untuk pengerjaannya. Dari segi ventilasi ini kita bisa lihat di bagian belakang dulu untuk exhaustnya ada 4 lubang ya. Kalau dilihat ini dari spoiler ada 2, lalu kiri kanan lagi ada 2. Cukup banyak karena biasanya cuma 2 doang, tapi ini ada kiri kanan lagi. Dan untuk intake-nya cukup standar juga di dahi, di jidat, intake jidat sama di bagian ini bagian mulut. Tapi ini lumayan kecil ya. Jadi dia panjang tapi kecil gitu lubangnya, tipis gitu. Mungkin kalian bisa lebih jelas kalau gini ya. Nah, apa ya? Mungkin ini salah satu intake yang paling tipis yang pernah gue lihat. Tapi untungnya dia panjang ya. Ke kiri dan ke kanannya tuh lebar gitu. Cuman atas bawahnya tuh kecil. Wow. Nah untuk logonya sendiri KYT ini cukup standar juga di bagian jidat KYT. Yang gue suka adalah di bagian belakang. Bagian belakang ini kecil banget di spoiler ini, dan ini tuh bahannya kayak bukan dekal gitu, tapi kayak yang gue nggak tahu namanya apa, stiker yang kayak timbul gitu. Gue nggak tahu ya, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya yang ini nih. Ini kayak stiker gitu, kayak enamel gitu. Jadi lucu aja gitu, beda. Lalu di kiri kanan ada mereknya juga, lalu brown graphics di sisi kiri kanan juga. Untuk detailnya sendiri, gue kira tadi ini warnanya merah, hitam, putih doang. Ternyata di bagian putih, ini ada detail-detail kecil nomor 32. Jadi warna putihnya itu kayak pearl gitu, pearl, mutiara gitu ya, mutiara. Lalu lebih ke silver muda banget. Nah, detailnya adalah ada nomor si Oli Baileys-nya, yaitu 32 di warna putih. Jadi tipis banget kelihatannya. Gue nggak ngeh, bahkan waktu gue beli ini gue nggak ngeh kalau ada nomornya gitu. Jadi sepanjang yang putih-putih itu semua ada nomor 32-32-nya yang ditaruh secara acak. Cukup oke. Oh, ada lagi ternyata. Intake-nya ada juga di bagian, kan tadi udah di jidat, di mulut, lalu di bagian belakang banget nih. Ini intake juga nih, kiri kanan. Dan lumayan lebar juga. Nah, di bagian belakang itu ada tulisannya L, size-nya 59 sampai 60 cm, lalu beratnya 1550 plus 50 gram. Nggak yang paling ringan, tapi nggak berat juga ya. Ya normal sih, 1500 tuh normal. Ya walaupun ini lebih-lebih 50 gram, tapi menurut gue masih cukup normal. Tapi gue tidak menyangka kalau ini 1550 loh. Karena menurut gue nggak gitu berat gitu. Oke sih. Lalu yang mengejutkan dan bikin keren gitu ya, adalah ECE R2206. Ini adalah sertifikasi keamanan terbaru dari ECE untuk Eropa ya. Dan KYT di TT Revo ini sudah dapat ECE 2206. Setahu gue TT Course, setahu gue ya, kalau gue nggak salah, mungkin gue lupa. TT Course, TTC yang sebelum ini itu bahkan belum dapat ECE, seingat gue. Nah, tapi yang di TT Revo ini sudah dapat ECE 2206. Canggih. Untuk orang-orang seumuran gue gitu ya, yang udah lebih mementingkan safety, ini oke banget kalau udah ECE 2206. Kalau SNI sudah tentu ada, tapi nggak usah kita anggap nggak jelas. Nah, langsung aja kita lihat yang baru lagi adalah di visornya ini udah ada visor lock. Mari kita coba. Gue rada lama tadi. Jadi ternyata ini diangkat ya. Ini kalian lihat nih ada kayak tuas plastik ini. Tapi ini agak keras, jadi kalian tinggal tekan ke dalam lalu diangkat. Alright. Cukup oke. Tapi ini kencang banget emang, dari suaranya aja udah kedengeran ya. Nih. Tuh. Tapi ini sebuah upgrade, sudah ada visor lock. Karena setahu gue TT Course juga nggak ada visor lock. Seingat gue ya, gue beneran lupa soal TT Course. Jadi kalau kalian yang masih punya TT Course atau kalian masih ingat TT Course, kalian boleh komen, tambah-tambahin kalau ada yang salah. Silahkan langsung diralat. Oke, lalu ini visornya sudah pin lock ready. Jadi di dalam visornya udah ada dudukan buat pin lock. Lalu di bagian luarnya ini udah ada dudukan buat tear off juga. Dan ini Asian size and fit. Jadi bukan ukuran, lebih ke shape. Bentuk helmnya ini cocok untuk kepala orang Asia. Oh, dan ini sudah buat pemakai kacamata aman karena ini udah ada logo kacamata, wearable glasses, udah bisa dipakai.
Lalu kalau kalian lihat di sini, oh ternyata di kanan nggak ada, di kiri. Ini udah ada tulisan emergency. Helm kalau udah naruh emergency berarti sudah punya EQRS, Emergency Quick Release System. Ini dia. Jadi ini tangan kalian bisa diselip. Amit-amit jangan sampai kepake gitu ya. Gue sih nggak mau make gitu. Jadi emergency quick release buat yang belum tahu ini adalah kalau kalian jatuh lalu kalian pingsan, buat orang yang mau bantuin kalian jangan helmnya langsung ditarik, takutnya cedera leher, takutnya leher kalian ketarik. Tapi kalian buka dulu cheek padnya kiri kanan ini dengan cara masukin jari kalian di sini, lalu tarik ke bawah. Dengan adanya emergency quick release ini, jadi cheek padnya dibuka dulu dengan harapan nanti pas helmnya mau dicabut udah longgar, jadi leher tuh nggak ketarik. Oke? Jadi canggih, benar-benar safety-nya udah top banget sih nih. PCI 2206, ada emergency quick release. Jadi pembedanya lagi adalah ini tidak pinlock, double D-ring, tidak DD-ring ya, tapi ini micrometric. Nah, sistem pengunciannya nih kayak microlock gitu. Jadi helm ini tentunya tidak bisa dipakai untuk track day buat kalian yang hobi nyewa sirkuit lalu balapan-balapan iseng gitu di sirkuit, ini tidak boleh dipakai karena belum pakai sistem double D-ring. Sebenarnya ini bukan sebuah downgrade ya, tapi mungkin memang marketnya kayak TTT Revo ini ditujukan untuk memakai helm harian yang gayanya racing tapi dipakainya harian. Buat kerja, buat sekolah, atau buat ya sekedar jalan-jalan doang. Jadi memang sistem penguncian microlock gini, sejujurnya aja gue prefer ini, walaupun banyak helm gue itu double D-ring gitu. Tapi kalau gue kan cuma pakai paling ngopi, ngurusin kafe, kerjaan gitu ya. Jadi nggak yang balapan juga. Jadi menurut gue micrometric nih salah satu yang paling efisien gitu. It works, bekerja dengan baik, dan cara pakai dan bukanya tuh gampang. Double D-ring tuh memang lebih aman, tapi ya kalian tahu lah pasti lebih ribet makainya. Nah sebelum gue ngomongin bagian dalamnya, mari kita coba pakai dulu helmnya. Jadi gue mau ngerasain dulu pakai helm baru dari KYT. Oke, ternyata tidak semudah yang gue kira untuk pakai kacamatanya. Jadi masih agak seret, sempit. Jadi gue mesti nyari-nyari gitu ya, mesti ngulik-ngulik untuk dapat selaknya. Mungkin ini salah satu helm wearable glasses yang paling ribet pakai kacamatanya. Bahkan tuh nggak kena di di kuping gue gitu. Ya setidaknya udah ketemu tuh satu kekurangannya untuk pemakai kacamata bisa masuk. Ini kalau udah masuk ya, ini nyaman, pas. Helm gue juga pas di hidung, cuman masukinnya tuh susah banget gitu, nyari-nyari banget. Ini ukuran L ya. Tapi kurang lebih ini dia kalau dipakai. Sekarang gue tutup dulu. Kayak gini tampak depannya. Sisi kanannya. Sisi kirinya. Balik lagi ke depan. Alright. Ukurannya L-nya tuh agak ngepres. Padahal gue cuma 58,5. Apa pipi gue gendut sekarang? Ya, tapi memang rada ngepres. Just make sure kalian kalau ukuran kepala kalian nanggung-nanggung kayak gue, mendingan naik ke L gitu ya. Ya nggak tahu ya, kalau kalian mau yang nyaman langsung, dari beli langsung nyaman, mungkin bisa naik satu size, up size. Kalau mau yang agak ngepres, lalu ngarep-ngarep nanti berapa bulan ke depan agak kempes ya, kalian beli sesuai ukuran kalian. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Lalu untuk nose guard-nya simple dan pendek, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu tegak gitu ya. Jadi dia masih ke belakang. Ada beberapa helm yang tegak banget gitu, kurang oke gitu. Tapi ini simple dan pas lah menurut gue, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu pendek. Tadi gue lihat di strap, ini ada jahitannya ya. Gue ngasih lihatnya susah, tapi kalau kalian lihat nih ada putih-putih. Ini sertifikasi ECE. Memang ECE mewajibkan untuk semua brand, semua helm yang lolos ECE harus dijahit di strap. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku ECE tapi nggak ada di strap, bisa kalian pertanyakan. Chin curtain-nya lagi-lagi gue suka banget nih. Ini nggak kecil kayak NHK. NHK tuh biasanya kecil-kecil ya chin curtain-nya. Tapi ini pas menurut gue. Nggak kepanjangan juga. Kalau kalian pernah beli Arai, mungkin RX7X gitu. Arai itu biasanya ada pilihan, ada dua chin curtain, yang satu pendek, yang satu tuh kayaknya udah dari helmnya gitu ya, tinggal dinaik turunin. Lalu yang satu tuh bonusnya biasanya tambahannya tuh dia agak panjang gitu chin curtain-nya. Kalau ini nih pas nih,
menurut gue nggak gede, nggak kecil, tapi sesuai gitu, sesuai di depan dagu. Nah untuk pemilihan bahan innernya sendiri, ini dari beberapa bahan gitu ya. Jadi ada yang kain halus, lalu ada kain yang rada keset tapi bolong-bolong, perforated gitu, yang di bagian bawah sini nih, mungkin synthetic leather ya, sama di bagian samping sebelah kiri dan kanan. Lalu di sini yang merah ini kayak jaring gitu, jadi agak kasar yang merah-merah ini. Aksen jahitannya juga bagus, gue suka benang-benangnya tuh warna merah, jadi matching banget gitu buat shellnya, buat batok luarnya sama bagian dalamnya tuh warnanya matching. Sekarang seperti biasa, mari kita pretelin, mari kita buka dalaman helm ya, karena gue pengen lihat, kita pengen tahu kayak apa konstruksi dalamnya. Oke, ini cheek pad udah gue buka. Di bagian cheek pad sendiri, ini cukup bagus menurut gue. Biasanya ada bagian cheek pad yang cuman pakai velcro atau cuman pakai kayak kancing gini. Nah di KYT ini memakai dua-duanya, jadi ada kancing 3, dan ini kancingnya gampang banget dilepas. Maksudnya nggak yang keras atau yang malah terlalu longgar. Ini enak banget nariknya tuh nggak pakai tenaga. Lalu pakai velcro juga di bagian belakang dan di bagian atas ini. Lalu yang berikutnya ini adalah crown pad. Crown padnya itu cukup standar, di bagian belakang cuman diselip aja, nggak ada velcro-nya. Di bagian depan dia yang masuk ke depan gitu ya, masuk ke bagian depan nih, di kayak clip juga. Kalau gue pribadi sih gue nggak gitu suka yang ini, tapi ini personal opinion ya. It works, ini bekerja dengan baik juga. Gue banyak ketemu helm yang kayak gini juga, tapi gue prefer ada beberapa helm yang model depannya itu modelnya kancing, jadi tinggal dicetak-cetak, lebih gampang untuk buka pasangnya. Kalau ini kadang suka harus ngepas-ngepasin dulu gitu. Nah ini crown padnya juga asik ya. Ini crown padnya di bagian atas ini, bagian ubun-ubun kalian nih tebel, tapi dengan bahan ada perforated juga, jadi biar nggak terlalu panas. Nah di bagian depan juga ini jaring-jaring gitu ya, jadi bolong-bolong. Jadi kalau cuman dilihat sekilas gini nih, bongkar-bongkar gini, gua rasa helm ini harusnya adem gitu ya, kalau ventilasinya bekerja dengan sempurna gitu, dengan baik dan benar. Karena bagian innernya juga bahan-bahannya ini bahan-bahan adem gitu. Nah ini chin curtainnya rada PR ngebukanya, rada susah. Bagian dalamnya dari KYT TT Revo. Jadi ini IPS foamnya sudah tidak dipertanyakan, ini pasti rapi kalau KYT ya, karena memang sebuah brand besar. Lalu, nah untuk kalian pemakai intercom, aman. Nih, keren lagi. Busa penutup slot intercom itu dikasihin tali gini, jadi kalian bisa tinggal tarik gitu. Tuh, ada talinya juga men. Cuma di bagian tempat speaker ini kan ada kayak kainnya gitu. Ini kainnya rada copot-copot, kayak mungkin lemnya kurang kencang apa gimana gitu. Dan lemnya jadi lengket-lengket. Mungkin bekas ini juga nih, bekas nempelin tutupnya ini. Lalu untuk lubang-lubang ventilasi coba kita cek dulu. Di bagian depan terlihat tembus. Iya, betul. Walaupun memang tipis ya di bagian depan ini intake-nya. Sekarang kita cek yang di bagian atas jidat. Bolong juga, bolongannya juga gede ya. Bagian jidat bolong, bagian sini juga bolong nih, dan bolongannya gede-gede banget. Nah, di bagian belakang, ini IPS foam-nya itu nggak ada bolongan buat ke exhaust sini ya. Jadi, konstruksinya, kalau misalkan kalian bingung, harusnya sih enggak ya. Jadi, dari depan, intake ya, intake yang bagian jidat, bukan yang bagian mulut. Bagian jidat sama yang bagian atas kepala itu yang gue bilang tadi rada mundur. Itu angin masuk ke kepala kalian ya, ke ubun-ubun rambut kalian ini, lalu dibuang ke belakang leher. Ngikutin alur si IPS foam itu, udah dibikinin jalur gitu, mungkin biar angin tuh lebih terarah langsung ke belakang. Tapi kan ada sela nih, ada sela antara IPS foam dan apa nih? Shell ya, batok. Jadi mungkin juga ada bagian angin selain masuk ke kepala kalian, ada di antara IPS foam dan shell ini, nanti akan keluar dari bagian belakang sini. Ini menurut gue cukup oke, karena gini, belakangnya ya udahlah, spoiler. Gue yakin banyak orang yang suka, walaupun gue sih gue lebih prefer yang nggak terlalu ada spoilernya gitu ya. Jadi spoiler belakang nggak terlalu panjang, kalau kalian mau tambahin bisa, ada bonusannya tadi. Dan bagian depannya itu tidak terlalu agresif gitu. Jadi ini masih oke lah, gue masih suka banget sih ngeliatnya.
Dan terutama upgrade-upgrade seperti ada emergency quick release, lalu ada visor lock gitu ya. Itu oke banget. Lalu sertifikasi yang udah tembus ECE 2206 dengan harga yang sejutaan, sejuta kecil ya, nggak nyampe 2, maksudnya sejuta kecil tuh nggak nyampe nempel-nempel ke 2 juta gitu. Ini kalau gua nggak salah, gue beli itu 1,5. Jadi menurut gua masih worth it sih kalau build quality-nya kayak gini ya. Quality-nya kayak gini, lalu fitur-fiturnya. Ya mungkin ada yang menyayangkan kenapa tidak pakai double D-ring, tapi menurut gua ya memang ini helm harian juga gitu. Double D-ring itu kan lebih safety, tapi memang ditujukan buat kalian yang memang lebih serius mungkin balapan-balapan untuk mencegah kalau kalian jatuh amit-amit, yaitu supaya helm nggak lepas gitu. Tapi mostly kalau gue lihat seperti pemakai TT Course, pemakai helm-helm TT Course ya, kebanyakan itu cuman yang pingin gayanya racing, tapi sebenarnya motornya ya motor-motor harian lah gitu, dipakai kerja, dipakai sekolah. Jadi menurut gue double D-ring kalau dikasih sebenarnya lebih bagus, tapi dengan microlock pun gue tidak ada masalah. Oke lah, gue rasa video gue hari ini cukup sampai sini. Gue cukup puas dengan unboxing dan first impressionnya. Nanti gue tes helm ini, gue akan pakai kurang lebih mungkin 1 minggu ke depannya gitu ya. Gue pakai jalan motoran. Oh ya, sama satu lagi yang Zeus juga gue lupa, itu belum gue, itu udah pernah gue pakai beberapa kali di jalan, tapi gue lupa bikin videonya. Nanti gue bikin videonya juga untuk update si Zeus. Gue rasa segitu. Sekian hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe, nge-like video gue, lalu mungkin di-share juga. Thank you banget. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa bisa kali di-subscribe dulu. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys. Bye-bye.